Tips supaya Bunda tidak gemeteran saat melahirkan. Karena biasanya saat proses persalinan itu ada ibu melahirkan yang badannya itu gemeteran bahkan sampai menggigil. Nah, supaya untuk menghindari hal tersebut, apa saja yang harus Bunda lakukan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke Bunda, langsung saja tips-tipsnya apa saja? Tips yang pertama, Bunda usahakan saat proses persalinan itu tidak boleh sampai kurang waktu istirahat. Karena istirahat itu penting sekali untuk supaya proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar. Jika Bunda kurang istirahat, Bunda kelelahan, kecapean, itu akan membuat tenaga Bunda bisa habis saat proses persalinan. Dan akan mengakibatkan Bunda sampai bisa gemeteran saat proses persalinan. Untuk itu saat proses persalinan nanti jangan sampai Bunda tidak tidur sampai berhari-hari karena kontraksi persalinan yang Bunda rasakan. Usahakan walaupun kontraksi persalinan Bunda rasakan, Bunda harus tetap tidur jika sudah waktunya tidur. Paling tidak sehari itu tidur 8 jam. Yang kedua, pastikan HB darah Bunda itu normal, tidak anemia. Jika Bunda HB darahnya rendah, kemudian Bunda menjalani proses persalinan normal, itu nanti akan membuat Bunda lemes sehingga Bunda bisa saja mengalami gemeteran dan juga menggigil. Dan bahayanya lagi saat Bunda HB darahnya rendah, itu bisa juga mengakibatkan perdarahan selama proses persalinan. Saat proses persalinan nanti, usahakan tensi darah Bunda jangan sampai tinggi atau jangan sampai rendah. Supaya tensi darah Bunda tidak tinggi dan tidak rendah, Bunda harus tetap rileks, tetap tenang. Karena ketika Bunda tidak tenang, tidak rileks, itu otomatis akan bisa berpengaruh ke tensi darah Bunda, juga akan berpengaruh ke detak jantung janinnya. Sehingga ketika detak jantung janinnya mungkin melemah atau meningkat, atau juga tensi Bunda itu meningkat, tensinya jadi tinggi, itu juga akan bisa menyebabkan Bunda mengalami tubuh yang gemeteran bahkan sampai menggigil atau bisa jadi sampai bisa mengalami kejang eklamsi. Nah, untuk itu supaya menghindari hal tersebut, usahakan saat proses persalinan Bunda harus selalu tenang dan rileks. Caranya Bunda harus bisa menguasai nafas Bunda. Jadi mulai sekarang harus belajar teknik pernafasan supaya nanti saat proses persalinan Bunda bisa fokus ke nafasnya, bisa menjadi lebih tenang lagi, menjadi lebih rileks lagi. Terus berikan afirmasi-afirmasi positif ke diri Bunda sendiri, bisa dengan cara mendengarkan afirmasi-afirmasi positif yang pernah Bidan Irawati share videonya tentang afirmasi positif supaya Bunda lebih semangat lagi, lebih optimis lagi ketika menjalani proses persalinan nanti. Tips selanjutnya, Bunda tidak boleh minum ramuan dari orang tua zaman dulu atau dari dukun. Nah, karena ramuan-ramuan yang tidak kita ketahui itu komposisinya nanti bisa saja mengakibatkan Bunda mengalami kontraksi yang berlebih. Sehingga dari kontraksi yang berlebih itu akan mengakibatkan terjadinya mungkin badan Bunda jadi menggigil, gemeteran, dan juga bisa mengalami perdarahan persalinan. Usahakan saat proses persalinan suhu badan Bunda itu normal. Jangan sampai suhu badan Bunda itu meningkat atau terjadi demam. Demam bisa saja terjadi saat proses persalinan jika Bunda mengalami infeksi selama proses persalinan. Infeksi selama proses persalinan ini biasanya bisa terjadi jika Bunda mengalami KPD atau ketuban pecah dini. Saat ketuban sudah pecah, itu akan memudahkan bakteri atau kuman masuk ke dalam rahim Bunda melalui celah selaput ketuban yang sudah pecah. Jadi dari bakteri yang masuk itu akan memudahkan timbulnya infeksi, sehingga mungkin suhu badan Bunda itu akan menjadi meningkat. Selain dari KPD, itu biasanya infeksi bisa saja terjadi karena mungkin Bunda terlalu sering dilakukan pengecekan pembukaan.
Karena normalnya cek pembukaan itu harus 4 jam sekali atau menyesuaikan kondisi Bunda saat proses pembukaan persalinan. Jangan sampai Bunda terlalu sering dilakukan pengecekan pembukaan atau Bunda terlalu sering meminta untuk dicek pembukaannya. Jadi Bunda harus benar-benar tahu kapan waktunya dicek pembukaan, yaitu normalnya 4 jam sekali jika pembukaannya masih di bawah 6. Saat proses persalinan nanti, usahakan Bunda selalu mobilisasi, selalu bergerak, melakukan gerakan-gerakan yang bisa mempercepat pembukaan persalinan. Jangan sampai Bunda hanya tiduran saja saat proses persalinan, karena dengan Bunda hanya tiduran saja itu akan membuat kepala janinnya itu lama turunnya. Jadi proses pembukaannya pun akan berjalan dengan lama. Bahkan jika sudah pembukaan lengkap, itu akan terjadi mungkin kontraksinya itu bahkan bisa melemah atau kontraksinya akan bisa menghilang. Jadi ketika proses pembukaan, jika Bunda tidak aktif bergerak melakukan gerakan-gerakan yang dapat mempercepat pembukaan, itu biasanya nanti proses pembukaannya akan berjalan dengan lama. Dan jika posisi janinnya itu tidak optimal, mungkin posisinya kurang tepat, itu akan menyusahkan kepala janinnya untuk turun ke bawah dan proses pembukaannya pun akan berjalan dengan lama. Lakukan pelajari gerakan-gerakan untuk mengoptimalkan posisi janin dan gerakan untuk mempercepat pembukaan saat proses persalinan. Semua gerakannya sudah pernah Bidan Irawati praktekkan di video sebelumnya, jadi pelajari mulai sekarang supaya saat proses persalinan Bunda nanti, Bunda bisa melakukannya di tempat bersalin Bunda nantinya. Bunda juga wajib sekali untuk mempelajari bagaimana teknik mengejan yang benar jika Bunda ingin mengejan atau teknik tiup-tiup yang benar jika Bunda ingin menggunakan metode tiup-tiup. Dan juga Bunda harus mempelajari berbagai macam posisi-posisi saat melahirkan supaya nantinya proses saat Bunda sudah pembukaan lengkap, saat sudah diperbolehkan untuk mengejan, Bunda bisa mengejan dengan bagus, dengan benar, dengan tepat supaya nanti proses mengejan Bunda, proses mengeluarkan bayinya itu tidak berjalan dengan waktu yang lama. Sehingga jika prosesnya berjalan dengan waktu yang lama, itu normalnya dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir, dari awal mengejan sampai bayi lahir itu hanya waktu 2 jam. Misalkan waktunya sudah lebih dari 2 jam, bayi tidak kunjung lahir, tidak kunjung ada penurunan kepala bayinya, itu bisa disebut dengan persalinan macet. Dan itu bisa membahayakan kondisi ibu dan bayinya, serta bisa mengakibatkan rasa gemeteran pada tubuh Bunda tadi menggigil dan Bunda bisa menjadi lemes, kehabisan tenaga karena proses persalinan Bunda tidak bisa terjadi perkembangan atau penurunan kepala janin. Jadi masih stagnan, tidak bisa lahir-lahir walau Bunda sudah susah payah mengejannya. Nah, itu tadi adalah tips-tips supaya Bunda tidak gemeteran saat proses persalinan. Mulai dari sekarang wajib pelajari apa saja yang bisa Bunda pelajari, karena pengetahuan itu adalah kekuatan untuk proses persalinan Bunda nantinya. Jika Bunda tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup seputar kehamilan dan terutama persalinan, nantinya saat terjadi persalinan, saat terjadi kondisi-kondisi tertentu, Bunda akan bingung mesti ngapain, mesti bagaimana, dan dari rasa bingung tersebut, rasa cemas tersebut akan membuat Bunda proses persalinannya tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, supaya persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar, berdayakanlah diri mulai dari sejak dini, mulai dari sekarang mumpung masih ada kesempatan. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.